Ada makanan karena tempatnya nyaman lah ya, nyaman, terus nggak ada live musik juga. Jarang-jarang kafe sekarang sampai jam 12, biasanya itu mentok sampai jam 10. Itu aja sih, dan kebetulan dekat dari rumah juga, jadi ya pulang kantor langsung kesini dulu deh, refresh seharian kerja. Ya, gue nongkrong di Waku karena kopinya enak, tempatnya juga asik, sound system udah baru nih, lebih enak. Terus harganya juga harga persahabatan lah, tempatnya keren. Pokoknya kalau udah deket sini mampir-mampir lah ke warung futsal, warung kopi. Oke guys, jangan lupa ya. Untuk masalah karyawan di sini, ownernya sangat baik, disediakan mes di sini, makan juga sepuasnya di sini, terserah sepat-sepatnya kita aja. Untuk kalian para pengunjung Walang Coffee, nggak usah ragu, di sini makanannya terjamin higienis dari proses pembelian, terus proses masaknya. Di sini ditekankan untuk makanan yang sangat higienis karena Walang Coffee ini ownernya seorang dokter. Oke teman-teman semuanya, itu dia tadi keseruan di Wako ya. Nah akhirnya dapat waktu juga nih kita ngobrol sama ownernya ya. Tapi kita kenalan dulu nih ya. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Pak Dokter, namanya dokter apa siapa nih? Nama saya Dr. Ilham Ahmadi.
kebetulan sekolahnya sampai spesialis penyakit dalam. Jadi agak panjangan dikit Dokter Ilham aja lah. Dokter biasanya. Ilham. Ya. Saya Ferry nih, Dok. Oke, ya. Norkid. Wih, Norkid. Norkid apaan itu Norkid? Anak utara. Oh, bahasa Inggris. Iya. Biar Oke. ada gimana-gimana ya. Iya. Biar siap mendunia. Siap, amin. Siap mendunia. Jadi tadi Gimana, Fer? udah ngobrol sama manajer, udah ngobrol sama karyawan ya kan, tentang Wako nih. Cuma kan nggak afdol kalau nggak ngomong sama ownernya. Ya. Boleh. Jadi pengen tahu apaan? Pengen tahu banyak tentang sih sebenarnya apa? banyak, karena tadi sedikit bocoran ya dari manajer, katanya Wako ini satu tempat yang mengedepankan apa ya, kesehatan, terutama di makanannya. Terus selain itu juga Wako menyediakan satu tempat yang mewah tapi harganya murah gitu. Apalagi tadi manajer bilang di sini ada bakwan. Nah, nih kayak gini nih, ada bakwan, ada tempe. Itu kan suatu yang baru atau suatu yang jarang gitu, Dok ya. Jarang ya? Ada di kafe gitu kan. Iya. Tapi sebelum kita ngobrol ke sana nih, Boleh. kita nanyanya lebih berurut kali ya kan. Boleh. Jadi apa sih Wako itu, Dok? Baik. Wako itu singkatan dari Walang Kopi. Oke, baik. Terus sebenarnya ini udah lama, kita sudah Oke. mulai dari tahun 2014. Namanya itu dulu Walang Corner. Oke, Walang Corner Namanya nama Walang awalnya Corner. itu. Ya, tahun 2014. Itu Walang Corner tuh maksudnya apa itu, Dok? Sama kayak makanan kopi juga, cuman Walang Corner karena letaknya di Jalan Walang di pojokan. Oke, Sebelah sono kan udah nggak ada lagi tuh, langsung Iya, sebelah langsung itu jalan- jalan raya. Kalau jalan kontainer ini memang nggak ada rumah orang, udah langsung Oke. kita. Jadi makanya dibilang Walang Corner di pojokan daerah Walang. Terus seiring waktu saya nggak terlalu fokus lah. Oke. Alhamdulillah buat gaji karyawan masih bisa. Oh itu lumayan juga buat gaji karyawan. Berarti Wako berdiri 2014. 2014 lumayan, udah lama. Udah 7 tahun ya? Iya, udah 7 tahun. Masuk 8 ya? 8 tahun ini ke-8. tahun ke-8. Mantap. Nggak terasa ya. Udah terasa ya. Perjalanannya cukup panjang berarti ya, Dok ya. Tapi yang perlu diketahui bahwa sekarang baru berapa bulan saja Oke. kami kembali ke konsep yang baru. Kita rubah lagi, namanya pun kita ganti jadi Walang Kopi. Jadi Walang Kopi. Ya, Ngomongin awalnya baru berarti Waco, Walang Wow. Kopi pakai bahasa Inggris. Oke. Sekarang benar-benar pakai bahasa Indonesia. lokal banget ya. Lokal banget. vibes sekali. Cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Jadi Walang Kopi namanya. Walang Kopi. Ya, makanya disingkat jadi Wako Walang Kopi. Kalau dilihat tempatnya, ini di Jalan Walang Baru, Oke. pas satu komplek dengan Walang Futsal. Kebetulan Di belakang ya. di belakang ya, kebetulan saya juga. Jadi ini milik kami semua. Oh, Pak Dok juga Ya, nih ownernya Walang satu Futsal ini. tempat. Baru tahu nih ya kan, buat teman-teman semua nih yang sering main futsal di Walang selama ini ya. Ya. Ternyata Pak Dok sendiri yang punya Ya, juga. iya, alhamdulillah. Jadi kalau dilihat ini Walang Futsalnya lebih dulu dari tahun 2011. Oh iya, saya dari SMP ini udah main. Udah main ya? Udah main futsal. Wah, Dari alhamdulillah. belum ada apa? Yang sekarang tuh Oh, itunya flat decknya ya. Iya, tadinya kan rumput sintetis sintetis, semua. betul. Ya berkembang lah. Kita mau berkembang, ada aja harusnya perbaikan. Pasti, Itu yang diharapkan sama kita. Kalau sebenarnya animo dari pemain futsal ya, apalagi sekarang pada saat pandemi ya, turun. Tapi bukan berarti kami nggak berinovasi. Betul. Akhirnya kita rubah. Ada sebagian yang kita ganti. Udah mulai 2 tahun ini udah kita ganti dengan rumput yang sintetis, kita ganti dengan yang Matras. Nah, kembali ngomongin Wako nih, Ya. Dok, ya kan. Seorang dokter,
kok tertarik bikin satu kedai, satu kafe gitu? Pertanyaan Jaila kurang dari dokter. Nah itu dia sih. Kalau masalah cukup ya nggak pernah ada cukupnya. Oke, fine, baik. Tapi ada hal lain. Kenapa kok saya pengen buka yang lain? Ini kalau dalam satu keluarga, Siap. kalau keluarga itu hanya berpaku pada saya sebagai kepala keluarga, iya. Kalau insya Allah umurnya panjang, kalau umurnya enggak, kan anak saya nggak ada yang jadi belum jadi dokter Belum tentu ya. Iya, Belum tentu jadi mereka ikut dokter. ya jadi ya insya Allah mudah-mudahan panjang umurnya, dan walaupun tidak saya harus punya usaha yang bisa dikelola, andaikan nauzubillah, andaikan saya nggak ada, bisa dikelola sama anak atau istri saya. Jadi jelas ya bidangnya harus bidang di luar medis. Ya udah, kebetulan saya senang nongkrong. Ini nih. Iya, saya senang musik, anak-anak saya senang main futsal. Ya udahlah, awalnya kita bangun futsal dulu. Kan sayang juga ya orang main futsal langsung pulang-pulang aja. Kita cuma siapin minuman ini itu. yang menarik nih. Nah, akhirnya yaudah deh kita bikin kafe, ada di pojokan kita bikin kafe. Jadi berangkat dari suatu harapan di masa yang akan datang, bahwasanya harus ada regenerasi lah dari dokter. Bilangnya kayak gitulah. Siapa tahu bisa lah. Siapa tahu bisa. Terus selain dari situ pun dokter punya sisi lain nih. Tadi kan bilang ya demen nongkrong kan? Nah itu maksudnya karena gini dok ya, ini mas saya orang awam ya, yang saya tahu ya dokter itu kan kaku gitu ya kehidupannya, yang saya tahu ya, ya udah gitu aja dokter main pasien. Nggak salah, tapi ternyata memang ada banyak juga, walaupun nggak semuanya, tapi adalah teman-teman saya yang punya jiwa seni. Bahkan kami di sela-sela praktek pun ada yang pada main band. Di sela-sela praktek ada yang berdagang. Di sela-sela praktek ada yang hal-hal lainnya, berorganisasi atau apa. Nah, saya salah satunya yang bergerak di luar bidang medis. Saya sambil dagang. Ini Wako ini. Wako salah satunya ya. Jadi habis pulang praktek, ya sudah, saya praktek di tempat saya sebagai seorang PNS. Saya di RSUD Balaraja, saya praktek. Oh, penempatan di RSUD. Ya, kebetulan PNS di sana. Balaraja Tangerang, saya PNS di sana. Itu PP. Bolak-balik aja tiap hari. Gokil. Ini banyak. Gak apa-apa lah, masih kuat. Banyak daging yang bisa kita ambil nih dok. Contoh motivasi. Terima kasih. Buat, apalagi Ferry nih masih muda banget, dapat kesempatan gitu ngobrol sama dokter. Waduh, ketampar banget. Di usia muda gini masih gendong, sedangkan ada seorang dokter. Maaf, usianya apa nih? Saya sudah hampir 50. Oke, ABG ya. ABG. Angkatan babe baru gue. Gocap. Baru gocap ya. Angkatan baru gocap. Nah, itu kan. Jadi kalau kita menimbang sebagai kehidupan dokter, memang nggak salah kalau pandangan kayak gitu. Banyakan memang dari teman-teman dokter ya udah, karena kalau kita mau praktek dari pagi sampai sore ya bisa-bisa saja, bahkan mungkin bisa lebih gitu ya. Ya kalau kita mau pun bahkan terus-terusan aja bisa. Terus-terusan ya bisa-bisa saja, tapi karena saya orangnya lebih banyak jiwa sosial, saya pengen punya, saya bercita-cita keluarga saya, andaikan saya tidak ada, keluarga saya tetap bisa hidup, tidak mengandalkan gaji saya aja, punya penghasilannya di tempat lain. Saya pengen bisa menggaji orang lain. Ya alhamdulillah ada karyawan-karyawan yang bisa saya gaji. Paling nggak kan mereka berdoa supaya saya punya penghasilan. Mereka doain saya supaya saya bisa menggaji mereka. Jadi kan kayak simbiosis nih. Ya. Intinya nggak ada ruginya lah ya. Kalau buat saya nggak ada. Ya, selain kan, feedback mutlak dari profit, ada sisi lain yang kita dapat ya. Kalau misalnya kayak sekarang ada bandnya, kan cuma akustik yang 2-3 pemain atau 1 orang pemain, kita langsung full band. Ya, mungkin itu juga yang sedikit beda menurut saya dengan tempat yang sekecil kayak gini. Kita udah tuh full band aja. Toh saya juga lumayan bisa bantu teman-teman adik-adik kelas
pas ya musisi-musisi yang lagi pada mungkin sekarang lagi belum banyak jobnya, ya udah sambil main aja di sini. Tapi maafin saya bisanya cuman baru bisa ngasih sedikit misal itu. Dan mereka pada berkenan ya alhamdulillah. Itu pun menurut Ferry ya dok ya udah suatu apa ya apresiasi lah bagi mereka tuh satu apa ya kebanggaan lah. Iya. Di luar dari nilai lah ya. Iya. Ada wadah pun menurut Ferry ya. Udah Mereka lumayan pun emang ya. senang sekali gitu loh mengeksplor itu ya kan. Sebenarnya banyak juga nih Mas Ferry. Kalau saya juga sempat bikin apa namanya podcast dan sempat apa. Oke. Ya maksudnya ya itu tadi ada beberapa teman yang punya kemampuan kayak Ferry, gitu ya, Siap. kayak Mas Ferry bikin video, nyambungin video dan segala macam ya sudah yuk kita bikin. Ya tadinya sekarang udah beberapa bulan vakum ya sudah nanti mungkin ada semangat lagi sekarang nggak ada lagi taruh-taruhan saja ya artinya sebisa mungkin saya bisa membantu teman-teman di bidang-bidang lain yang misalnya saya bisa bantu ya saya bantu kalau saya nggak bisa ya mohon maaf paling bisanya cuma segini gitu doang paling itu aja. Ngomongin apa ya Wako lagi nih. Boleh. Secara konsep nih dok Ya. belum ditanya nih ini Wako sendiri konsepnya apa sih nih dok? Ceritanya saya itu suka dengan hal-hal yang klasik, Klasik, jadul, oke. jadul. Makanya kalau kita lihat ya mejanya semuanya Iya. serba kayu sebisa mungkin saya pakai kayu yang kayak ini beli Retro gitu ya, ini ya. tahun berapa ya saya waktu beli jadi barang-barang ini tadinya di rumah Oh ini dari rumah. bawah taruh di sini tuh ada dua yang model kayak begini kayu-kayunya juga akhirnya udah kita jadi konsep Ini berarti model klasik aja tahun berapa nih dok? 80-an, 90-an? 60-an ini Oh 60-an. tahun 60-an ada lagi yang lebih tua lagi sih tahun 50-an Tahun 50 yang Iya. sebelah mana itu dok? yang di dalam tadi Oh yang di dalam di dalam itu lebih tua lagi Gokil. ya jadi memang pengennya sih pokoknya iya entah Iya, klasik nuansa entah retro, itu nggak entah boleh apa. hilang lah ya. Iya. Kayak warna hitam, orange ini kebetulan entah kenapa orang tua saya senang dengan Oke. orange. Katanya kalau orange itu kayak cenderung kayak orang Betawi tuh, kita pakai warna karena saya orang Betawi akhirnya kita pakai tuh warna orange ya Dokter sudah. Betawi asli. Iya, Betawi. Mantep tuh. Akam sih anak kampung sini. Kamsi, Ya. Betawi banget. Tahu sini. mantep. Gitu. Ini unik sekali ya, maksudnya di tengah kalau orang nggak tahu ini kelihatannya kayak ini mah biasa nih. Padahal nih bangku kursinya ini dari tahun 60-an bahkan ada yang 50. Tahun 50-an ya. Gokil sih itu. Dan itu buat pengingat dokter juga ya di era itu ya. Betul ya, zaman-zaman dulu saya lihat ini kayaknya saya pernah dudukin nih kursi kayak gini nih dulu waktu saya kecil di rumah ibu gitu. Waktu di sini kursi-kursi Betawi yang ada di sana kayaknya saya dulu duduknya di kursi kayak begitu deh. Ya itu buat ngingetin saya. Karena kita lahir pasti punya sejarah. Siap. Dan Itu sejarah itu yang sebenarnya juga saya titipkan buat anak-anak muda. Oke. Jangan sampai kita melupakan sejarah. Jangan. Mau baik, mau benar, mau jelek, ya itu sejarahnya. Dan jangan juga acuh terhadap tren ya. Jangan. Balance lah ya, gitu. antara sejarah dengan tren. Betul. Sehingga pembawaannya tuh makin diterima gitu kan. Sebaiknya sih gitu. Kayak di sini juga kan nggak semuanya ya pakai yang jadul kan. Enggak. Kayak contoh alat musik aja nggak ada yang jadul gitu. Iya, kalau alat musik jadul bingung saya naruh aja. Mungkin akustikannya pakai apa tuh kalau musik Iya, jadul? gendang kali gitu ya. Gendang, terus Rebanaan keroncong, ya. rebana. Gitu. Tapi mungkin bisa kali ya diimprov ke sana dok ya. Ada beberapa teman juga yang aktif di Keroncong Tugu. Wih, Keroncong Tugu ya, saya pernah nonton tuh. Pengen juga tuh Keren nanti kita cobain. Mantep itu dok ya. Makanya saya di sini konsepnya kayak kami nggak punya grup yang tetap, Oke. tapi semuanya yang jelas hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu yang lain-lain tuh grup Oke. bandnya. Oh jadi Harapannya di supaya Wako jadi, ya jadi komunitas di sini. full hari ini ada yang ngisi.
Ada yang ngisi. Ada yang ngisi. Ada yang ngisi. Dan lain-lain, insya Allah lain-lain. Harapannya Variasi supaya lah ya. supaya kan lain-lain ya, lain-lain grup band, bawaannya lain-lain, Oke. audiensnya lain-lain, Genrenya juga genrenya kan. lain-lain ya. Itulah harapannya gitu. Di hari Senin biasanya ada apa tuh? Dok? Kalau hari Senin klasik rock. Widih. Pokoknya klasik jadul-jadul banget. tuh. Nih, Kalau buat nonton teman-teman bapak-bapak ya kan? pada main, datang tuh bapak-bapak tuh yang senang klasik rock. Ya hari Senin tuh biasanya. Anak muda tapi ada, Dok. Ya saya juga bingung, ternyata anak muda juga banyak yang suka dengan klasik rock. Nah, itu Karena dia. Saya ada juga musiknya termasuk ya. suka klasik. Nah itu dia. Hari Mungkin nanti hari Senin tuh. kita merapet ya. Siap. Dulu seringnya nontonnya di Kelapa Gading. Yang Itulah, tengah malam. banyak pemain yang dari Kelapa Gading dulu ya anak-anak sini juga. Oh gitu. Betul. Gokil. Iya, kita ya rata-rata yang gedenya ya sering di Lapiasa itu kan. Ya betul yang di Itu. tengah-tengah itu. Kalau saya yang gratisan tuh yang kursi atas. Iya. Jadi nontonnya tuh dari belakang. Dari belakang. Cuma Iya, audiens iya, aja yang iya. kita nikmatin. Yang penting kan enak. Itu dia. Kalau yang bayar kan di depan. Di depan. Nggak pernah sih di Saya sini. sama anak-anak saya tuh Kalau ada klasik rock itu gratis. Yang penting ya hadir aja gitu. hadir aja. Oke. Enggak, kami nggak bayarin Nggak ada tiket khusus lah ya, Tiket intinya khusus gitu nggak ada Pokoknya ya? setiap hari ya silakan nikmatin ini yang bisa diserahkan, yang bisa diberikan sama Waku dengan hiburan seperti ini, silakan menikmati dengan biaya pun ya insya Allah murah. Ya mungkin orang masih pada takut aja asumsinya mahal. Nah, tapi itu udah dia. lihat kan tadi kan harganya kan nggak semahal gitu ya. Bakwan 10.000 isi 5. Sama ya. Dapat suasana yang sekeren ini gitu. Aduh, itu dia. Beli di jalanan sama 2.000 tapi Suasana lain ya. itu dia. Itulah. Pokoknya khusus anak Jakut, Priuk, Koja, Walang Nongkrong lah di sini. nongkrong lah ya. Apalagi hari Senin ada rock klasik. Klasik. Hari Selasanya, Dok? Hari Selasa Top 40. Oke. Hari Selasa tuh Top 40, grup bandnya ada tuh Bang Kike yang main, yang Oke. tadi nyanyi. Iya, siap. Terus ada Hari Rabu, Hari Rabu. itu biasanya kan penyanyi vokalisnya itu cewek. Oh, yang harusnya hari ini hari nih, kebetulan ini? dia lagi nggak masuk. Oh, tadi cowok ya. Ya, makanya banyak penggemar cewek tuh. Yang suaranya cewek, banyak kan yang datangnya cewek-cewek. Jadi juga ada beberapa tamu yang naik ya untuk nyanyi itu ya. Kita kasih bebasan, silakan di sini. Itu dia ya yang Barangkali mau pada nyanyi, pengen tampil gitu ngerasain. Dan saya jamin kalau nyanyi di sini suaranya enak. ice. Iya, maksudnya jadi enak. Kenapa? Ya bukannya mau nyombong ya. Itu yang soundman yang ada di Oke. sini. Ya, soundman yang di sini itu biasa ngikutin artis apa. Oh, di ngeri. Saya nggak berani nyebutin namanya, tapi kalau perlu tahu aja ya. Ya, kalau yang ngerti musik mungkin Rizky pasti paham ya. Lazuardi. Oke. Itu biasanya ada beberapa artis yang sering pakai dia sampai sekarang. Keren. Ya, Pokoknya salah satunya artis dari Idol, Oh, is. sering pakai beliau dan beberapa lagi. Ada kalau tahu Doeng Ari Oceano itu juga sound engineer yang udah lama lah. legend lah ya. Legend Kena lah. uhus kalau bahasa sekarang. Suhu. Asik keren. Jadi saya pengen namanya juga cita-cita ya. Ya di sini bisa jadi tempat hub lah dari berbagai Hub, oke. macam genre. Ya, cuman ya saya juga nggak ngerti kalau masih berpikiran ini mahal padahal belum dilihat mungkin dari tempatnya ya. Ya itu dia sih. Ya. Kadang-kadang masih banyak ya teman-teman tuh yang memandang sesuatu tuh dari luarnya ya. Jadi udah ketakutan mahal dulu. Itu ya. dia. Nah, padahal sih ya itulah tak kenal maka tak sayang. Toh walaupun mahal maksudnya gini loh, kita kan bisa menilai ya. Ya. Mahalnya itu sesuai nggak Ya. apa yang feedback yang kita dapat itu kan. Betul. Jangan cuma mahalnya doang tapi kita Feedbacknya nggak dapat nggak apa-apa dapat ya. apa-apa gitu. Maksudnya ya coba aja dulu. Betul. Mahal pun ya kita bandingin, oh ya mahal karena memang wih keren nih makanannya, enak sekali, beda suasananya. Iya. Atau nggak semuanya ya kedai atau kafe itu tampilannya mewah, harganya pun mewah kan nggak semuanya. Salah satunya Wako ini kan. Nah itu dia. Wako berani menyediakan fasilitas yang cukup wah lah kalau menurut Perry. Iya. Tapi dengan harga menu yang cukup Murah ya. fantastis murah. Dan satu lagi, tadi kan karyawannya bilang,
mereka ditekankan untuk menjaga kualitas kesehatan makanan minuman. Ya, yang punyanya dokter. Nah itu dia teman-teman semua, pokoknya paket lengkap lah di sini Iya. ya. Gak usah mikirin harga pasti murah. Iya. Gak usah khawatir urusan kesehatan. Insya Allah. Ownernya dokter. Nggak lucu kalau makanan minumnya itu. Mencret. Walaupun selevel bakwan pun mungkin ini udah benar-benar diproses Insya Allah. Iya, kita udah ada standarnya kebersihan. Mudah-mudahan sih anak-anak nggak pada lupa tentang masalah kebersihan, karena kebersihan tetap nomor satu ya buat kami. Buat saya. Apalagi ya dok ya di era pandemi kayak gini kan. Belakangan ini mungkin agak diselauin ya. Ya. Bukan selau juga ya, mungkin kayak lebih agak nggak terlalu paranoid pada era pandemi itu ya. Betul. Jadi mengingat lagi kembali, kita ini kan dalam tahap level 2 ya, Level mulai 2, dulu. oke. Jadi makanya kayak jumlah tamu juga dibatasin 50%, nggak boleh tampil sampai malam. Gitu. Ya pokoknya protokol wajib lah ya. Protokol tuh wajib. Apalagi Kan kita nggak pakai masker nih, karena kalau pakai masker saya nggak kelihatan nanti kan mukanya. Betul, kan. betul, Padahal kan betul. pada bawa tuh maskernya masing-masing. Bawa, saya juga bawa. Ya, karena lagi wawancara saja. Betul. Ya sudah. ya apalagi gini ya kan, ownernya dokter gitu kan. Kalau nggak nerapin itu ya lucu juga Lucu gitu. juga ya. Ya, Jadi nggak usah gitu. khawatir ya, balik lagi nggak usah khawatir kesehatan makanannya, protokolnya. Ya. Nah satu lagi nih dok, tadi Pak Hari bilang katanya nggak jarang juga nih banyak tamu yang datang ke sini pun sambil sharing tentang kesehatan. Iya. Itu bener. Benar. Dan itu bener gratis. Ya kenapa mesti bayar, orang lagi main di sini kan. Saya sih di sini bukan sebagai seorang dokter tapi sebagai owner. Ya, malah sebagai owner ya anggaplah sebagai tamu juga lah sama-sama. Karena saya sendiri pun bayar. Oh ya di Iya, saya sendiri harus bayar. Kan manajemen harus benar. Oke, mencontohkan lah ya. Contoh yang baik. Walaupun gitu. sebenarnya nggak bayar pun nggak jadi masalah. Tapi contoh itu penting. Betul, saya Menanamkan contoh. mindset ya ke Betul. karyawan, ke Ya, siapa. bahkan anak saya kalau kesini ya bayar. Oke, ini mantap. Gitu. Salah satu yang harus dipunya untuk para pelaku usaha juga kayak gini ya. Sebaiknya gitu, supaya manajemennya tidak campur aduk antara manajemen rumah tangga dengan manajemen apa namanya usaha Betul, gitu ya. betul, Kan harus betul. beda tuh. Ya, jadi- Profesionalisme harus dijunjung tinggi ya. Tuh, betul Mantap sih. banget. Respect Betul banget dok, respect asli. Alhamdulillah. Paket komplit ya. Alhamdulillah. Nah, ngelanjutin tadi Ya. sharing konsultasi kesehatan. Biasanya banyak yang sharing tentang apa dok untuk kesehatan? Kalau sekarang ini kebetulan lagi masanya COVID ya. Oke. Ya, pasti tanya jawab tentang COVID tuh. Oke, seputar COVID. Putar COVID aja diputar-putar, nanya bagaimana sih ciri-cirinya sakit COVID, ya saya akan jelasin. Dokter saya meriang nih, bagaimana itu ya saya kasih tahu. Beli obat-obat sederhana aja yang ada di warung. Oke, menarik. Tapi yang disuruh, kalau yang tidak suruh jangan. Kan kadang-kadang suka main beli aja nih, saya tahu gitu ya. Ya. Tanpa sebaik- arahan dokter. Betul, sebaiknya tetap yang harus disuruh. Oke, itu menarik sih dok. Ngomongin COVID ya, saya nanya nih. Baik. Menurut dokter, sebenarnya COVID itu apa sih? Iya, Atau COVID itu bener nggak sih? Iya, iya. Karena masih ada dok framing di arus bawah ya, bahwa apa sih itu COVID gitu kan? Nggak ada tuh COVID Nggak ada gitu ya. COVID gitu kan? Iya. Fenomenanya di arus bawah tuh ya Biasa aja ya. ada COVID ketika ada urusan aja. Maksudnya ya tau lah dokter Iya, ya, Bang, ya. benar. Nggak ada urusan itu ya apa itu COVID? Nggak ada. Betul. Dokter sendiri gimana nih dok? Sebenarnya COVID itu memang benaran ada. Oke. Ya, saya juga merawat berpuluh-puluh pasien. Tapi memang saat ini COVID sudah turun melandai jauh. Oke. Ya, yang tadinya daya bunuhnya COVID kan kita kan sempat tuh beberapa waktu yang lalu ya, mulai dari akhir tahun misalnya ya. Sampai Kayak ada COVID meninggal banyak ya, tetangga kita banyak yang TPU meninggal. itu padat ya. Nah, itu TPU apa meninggalnya, pasien-pasien saya daya tampung rumah sakit saya hanya 50 tapi saya masih merawat 70 pasien lebih. overload. Pada saat waktu itu sampai nggak bisa, bukannya nggak terima, kami udah nggak punya berangkat lagi, Nah, taruh di mana? Itu dia. Masya Allah. Sampai kayak gitu ya. Sampai kayak gitu. Keadaan itu memang ada, benar-benar ada. Dokter sendiri pernah kena COVID? Saya kena sekali. Sekali.
sekali. Cuman ya itu tadi, pada saat saya kenanya bukan yang lagi rame-rame, justru belum lama ini saya kena. Belum lama ini. Ya, tapi nggak ada gejala, ya itulah sekarang. Jadi sepertinya kayak pemerintah juga udah mulai mencabut, Iya, ya kan, mencabut anggaplah darurat tentang COVID itu yang tadinya bahaya, sekarang Oke. sudah dianggap udah tadinya pandemi, sekarang udah bukan pandemi lagi, Ya, udah jadi katanya endemi. mau dibikin endemi. Dan itu pun balance sama apa yang sudah dilakukan pemerintah ya. Betul. Vaksinasi. Betul, vaksinasi udah jalan. Edukasi tentang menjaga satu kebersihan, Iya, menjaga betul. pola makan, pola hidup yang benar. betul, pola hidup sehat, cuci tangan, segala macam. Dan itu pun menurut Ferry ya nggak bener lah, ada logika COVID itu nggak ada ya. Iya. Karena memang Iya. pemerintah, instansi rumah sakit, dokter segala macam bener-bener Benar itu, Mas. ada di dalam fenomena Benar Mas, itu mah ada banget. Itu kalau memang COVID bohongan ngapain sampai kayak gitu ya? Iya, ya itu ya namanya pikiran manusia. Prinsipnya kalau saya pribadi Betul. ya, saya sebagai pelaksana orang Betul. yang ngobatin COVID ya, Siap. memang saya di rumah sakit ya bertanggung jawab terhadap pasien-pasien saya yang COVID. Terus pemerintah juga memang sudah kerja, vaksinasi memang ada. Yang penting ada pasien, saya kerjakan tugas saya. Yes. Selebihnya saya silakan, terserah. Ada yang bilang COVID nggak ada, ya saya sih ngerjain, tapi terserah mau percaya apa nggak. Paling begitu doang, Mas Ferry gitu. Ya sesuai porsi dokter aja ya. saya Dokter kerjain aja pun tugas nggak saya. bisa memaksa Nggak. atau merubah satu keyakinan Ya, pasien atau paling saya masyarakat. hanya menjelaskan begini penjelasannya di rumah. Saya ngerawat sendiri, ada datanya gitu. Ya, Ya, pokoknya- Kalau saya nggak percaya ya nggak apa-apa. Yang penting saya udah ngejelasin gitu. Ya memang kadang-kadang gitu sih dinamikanya ya. Betul. Kita berusaha menjaga tapi ngelihat sekitar biasa aja. Iya. Kadang-kadang ikut-ikutan. Nah itu Ada dia. sebalikannya. Ya, jadi yang tadinya disitulah. biasa aja ngelihat satu, parah nih dia. Betul. Sama dia baru sadar. Baru sadar. Kalau udah terkena aja baru sadar. Jadi ya itulah kehidupan. Ini buat titipan saja buat teman-teman anak-anak Betul. muda. Siap. Ya, bahwa dunia itu tidak terlihat apa yang ada di mata saja, sudut satu pandang. Oke. Cobalah lihat lebih luas untuk dari sudut pandang yang sebelah sini, sudut pandang sebelah sini. Karena semakin banyak melihat sudut pandang, semakin matang menjalani kehidupan ini. Mantap teman-teman semuanya. Dunia itu terlalu sempit ya kalau pakai sudut pandang satu arah. Karena dunia aslinya banyak sekali ya. Termasuk kayak gini nih, kalau nggak ngobrol pun cuma dikasih tahu dokter punya kafe. Pasti pikirannya tuh kayak orientasinya ya aneh gitu. Apa gimana sih nih dokter? Biasanya kan umumnya buka praktek. Ini buka kedai. Dan namanya pun bukan praktek kopi atau unit gawat darurat kopi. Ya bener-bener pure gitu, warung kopi, walang kopi, apa gitu. Iya, Nggak iya, ada iya. ornamen-ornamen rumah sakit ya. Nggak ada dokter-dokternya ya? Nggak ada. Ah. Justru malah di realisasinya dengan sharing. Nah itu yang keren sih menurut saya, keren sekali. Kadang-kadang juga saya suka manggung di situ, ngobrol aja. Ayo saya mau nanya tentang kesehatan, kayak lagi misalnya anak band lagi Open mic istirahat, gitu ya, iya, buat open mic. Q&A gitu ya. Memang pada dasarnya saya suka ngomong gitu doang. Siap, mantap. Iya, ngobrol, udah ngomong kayak gitu ya senang-senang aja saya. Nggak usah mikirin dibayar. Kan bayaran Allah lebih mahal daripada bayaran gitu. Pokoknya bicara yang maha kuasa udah nggak ada lawan lah ya. Jadi itu aja. Ya Usaha sambil matematika jalan. dunia mungkin bisa kita hitung lah ya. Ya, Tapi matematika langit lain nggak cerita. akan ada yang mampu ya. Betul. Sekecil apapun ya. Ya, Salut kayak sih, gitu. respect banget. Jadi teman-teman semua kalau ngomongin wako bukan hanya tentang tongkrongan, bukan hanya tentang satu tempat yang bisa melepas penat. Ya, betul. Lebih dari itu kita bisa bicara sehat. Bisa kesehatan, bisa apa bisa. Dan yang kayak gini nih yang harus kita explore. Yang kayak gini nih yang harus teman-teman apa ya dapatin gitu kan. Jadi nongkrongnya pun nggak sia-sia. Nggak sia-sia dalam arti nggak cuma melepas penat atau sharing sama temen ngobrol. Tapi ada value lain yang bisa kalian dapat
gitu. Betul, Salah betul, satunya betul. di Wako. Oh iya, dari tadi lupa nih ngomongin. Wako ini ada di mana sih? Jalan apa nih? Lengkapnya gitu. Wako itu ada di Jalan Walang Baru Raya nomor 5 RT 2 RW 12 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Oke, siap. Dicatat Kode nih. posnya Nih, dicatat. 14260. Lengkap pokoknya lengkap. Lengkap. Sosial medianya ada sosial medianya. Ada dari Facebook, Ada Instagram. Wako Walang Kopi, Wako. Instagram Wako_Walang Kopi. Terus apa lagi ya? Instagram, Facebook, YouTube ada juga. ada, YouTube juga channelnya, ada channel macam-macam tuh, ada channel memasak, ada channel yang itu lain-lain. dia. Jadi buat para pecinta nongkrong pun bisa lah ngeksplor lebih dalam tentang siapa tahu bisa ngambil itu ilmunya ya, sari-sarinya. Insya Allah. Dari tadi gue juga nggak ngebahas ya teman-teman tentang bisnis, tentang profit segala macem. Mungkin itu di lain waktu ya. Siap. Dok, kita bisa ngobrol tentang bisnisnya nih. Dari tadi kita ngomong tentang value ya, lebih ke value. Visioner lah. Kalau menurut dari dokter udah visioner lah. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Ferry. Punya suatu pemikiran yang jarang orang punya lah menurut dari, dan punya niat yang mulia juga ya. Balance untuk keluarga, untuk sosial dan segala macam. Pokoknya teman-teman semuanya, sekali lagi yang sekitaran Walang, Koja, Priuk, Jakarta Utara lah, yang penasaran Wako seperti apa aslinya, langsung datang aja ya. Langsung datang ke sini. Buka jam Dari jam 9 pagi jam 9 pagi sampai jam 11 malam. jam 11 malam. Full Senin sampai hari Minggu. Hari Sabtu. Oh, kami Minggu. tutup. Oke, Minggu off teman-teman. Pokoknya langsung aja datang gitu kan. Kalau ada Langsung ownernya nih, apalin nih wajahnya Ya. nih, kan. Iya. Ada keluhan atau ada apa, langsung deketin. Cuma Gratis. pakai attitude ya, jangan Ya. tahu-tahu, "Dok, gue Sariawan nih ya kan." Waduh, berabe juga kalau gitu ya. Kayak gitu jauh. Ya pinter-pinter lah, pokoknya kalian bisa dapat banyak kalau nongkrong di Wako. Siap. Insya Allah. Insya Allah. Sekian dulu Oke. dok ya. Oke. Obrolan Terima kita. kasih. Thank you banget pokoknya nih. Terima Sama-sama, kasih Mas banyak Ferry. nih. Terima kasih Mudah-mudahan semuanya. dokter semuanya Amin. sehat, karyawannya sehat semuanya, Wakonya makin besar Amin. lah. Amin. Dan buat teman-teman semuanya, ambil sisi positifnya ya. Siap. Kalau ada sisi negatifnya ya dibuang aja lah. Gitu Oke. dulu obrolan kita. See you di episode selanjutnya. Dadah. Ah.